arti lambang negara Indonesia yang terdapat pada Garuda Pancasila. Yang pertama, bulu-bulu pada burung Garuda Pancasila melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bulu pada sayap yang berjumlah 17 helai, bulu pada ekor berjumlah 8 helai, dan bulu pada leher berjumlah 45 helai. Itu melambangkan hari lahir negara Indonesia. 17 berarti tanggal 17, 8 berarti bulan 8, kemudian 45 berarti tahun 45. Kemudian perisai pada burung Garuda Pancasila berisi lambang-lambang Pancasila. Sila pertama berlambang bintang, sila kedua berlambang rantai emas, sila ketiga berlambang pohon beringin, sila keempat berlambang kepala banteng, sila kelima berlambang padi dan kapas. Garuda Pancasila pada kakinya mencengkram pita putih yang bertuliskan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kepala Garuda menoleh ke kanan, itu melambangkan bahwa berarti selalu membela kebenaran dan keadilan. Apa sih sila pertama Pancasila? Kalian pasti tahu. Ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki lambang bergambar bintang. Sila pertama itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berdoa merupakan contoh ungkapan syukur kepada Tuhan. Apakah kalian sudah bersyukur kepada Tuhan melalui kegiatan tersebut? Siapa yang setiap hari berdoa lalu bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila yang pertama? Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena kita dapat bernafas, tumbuh, bermain, belajar, melakukan segala aktivitas. Kita harus mengucapkan syukur atas segala karunia Tuhan. Berikut adalah contoh-contoh bersyukur. Memuji kebesaran Tuhan dalam doa dan ucapan. Merawat segala karunia Tuhan. Merawat itu artinya menjaga dan menggunakan karunia Tuhan dengan sebaik-baiknya. Semua makhluk ciptaan Tuhan dan anggota tubuh kita adalah contoh karunia Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat anggota tubuh kita. Contoh menjaga dan merawat tubuh: mandi 2 kali sehari atau bisa lebih jika kalian pada siang hari berkeringat mau mandi, boleh. Jangan lupa keramas, menjaga kebersihan rambut. Kemudian gosok gigi secara teratur pagi, sore, dan malam sebelum tidur. Kemudian makan makanan yang bergizi. Lakukan olahraga secara teratur. Jangan lupa lakukan kegiatan tersebut secara rutin agar kalian semua terhindar dari berbagai macam penyakit. Baik anak-anak, untuk tugas pembelajaran hari ini silahkan kalian lihat LKS. Dibuka halaman pertama, halaman 1 dan halaman 2. Kalian bisa mengerjakannya di blok note dan dikumpulkan bersamaan dengan pengambilan kekurangan LBS mata pelajaran. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang terkasih. Kembali lagi dengan Pak Wawan. Kita akan belajar tentang PPKN KD 3.1. Yang lalu kita sudah belajar tentang makna sila pertama Pancasila.
Kali ini kita akan belajar tentang makna sila kedua Pancasila. Nah, kita mulai pelajaran kali ini dengan pertanyaan yang ringan. Pasti kalian tahu, apa sih bunyi Pancasila, sila yang kedua? Ya, benar sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih lambang Pancasila, sila yang kedua? Ya, benar sekali, lambangnya adalah rantai emas. Lambang tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Anak-anakku, bangsa Indonesia itu memiliki berbagai macam keberagaman. Di antaranya ada perbedaan suku, agama, bahasa, kebudayaan, dan masih banyak lagi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita berteman itu dari berbagai macam suku, yaitu suku Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan masih banyak lagi. Nah, dalam perbedaan tersebut hendaknya disikapi dengan baik agar tercipta kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Nah, anak-anakku, berikut adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Kita bedakan menjadi 3 tipe, yaitu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kita bahas yang pertama dulu. Contoh pengamalan Pancasila sila kedua di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, kalian bisa membantu teman-teman yang kesusahan. Kemudian kalian harus berteman itu tidak boleh pilih-pilih, ya. Kemudian kita harus bersikap sopan kepada guru. Selanjutnya, kalian harus bersikap ramah terhadap teman. Jangan suka marah-marah terhadap teman kalian. Nah, anak-anak, kalau ada teman kalian yang bertengkar, apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian harus melerainya, jangan malah menyorakinya. Berikut adalah beberapa contoh yang dapat kalian terapkan dalam pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Selanjutnya, pengamalan sila Pancasila yang kedua di rumah. Beberapa contohnya, menghormati ayah dan ibu, kemudian merapikan tempat tidur. Tempat tidur yang kalian pakai itu harus dirapikan dan dibersihkan agar nyaman untuk dipakai. Kemudian bisa juga kalian membantu menyapu lantai agar rumah bersih dan terhindar dari kuman. Bersikap ramah pada saudara. Dengan saudara kalian di rumah itu harus saling menyayangi, jangan saling menyakiti. Kemudian jika kalian memiliki tanaman di rumah, hendaknya disirami. Nah, tanaman itu adalah salah satu contoh makhluk hidup. Oleh karena itu, kalian harus merawat tanaman agar dapat tumbuh subur, jangan sampai layu. Berikutnya, anak-anak, kita akan membahas pengamalan sila Pancasila yang kedua di lingkungan masyarakat. Kalian bisa melakukan dengan menjenguk tetangga yang sakit. Namun di masa pandemi ini, kalian disarankan untuk tidak menjenguk orang yang sakit terlebih dahulu. Namun bisa diganti dengan menanyakan kabar melalui telepon. Dengan seperti itu, kalian sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Kemudian ada juga membantu korban bencana alam. Nah, kalian dapat mengasah nilai sosial kalian dengan cara membantu korban bencana alam. Dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga yang bersedia menyalurkan bantuan tersebut. Kemudian toleransi kepada tetangga yang berbeda agama. Dalam lingkungan tempat tinggal kalian itu terdapat macam-macam agama, pasti berbeda-beda toh.
Nah, cara bertoleransinya bagaimana? Jika ada tetangga yang sedang beribadah, kita sebaiknya tenang dan tidak mengganggu. Bisa juga kalian mengucapkan selamat hari raya kepada tetangga yang berbeda agama. Nah, dengan seperti itu kalian sedang mengamalkan sila kedua Pancasila. Ada lagi, ikut serta dalam kerja bakti lingkungan. Nah, anak-anak, lingkungan yang bersih akan nyaman untuk ditinggali. Nah, berikut itu semua adalah pengamalan sila Pancasila yang kedua di lingkungan masyarakat. Anak-anak, jika kita melakukan sikap toleransi, maka akan terhindar dari perselisihan, perpecahan, dan pertengkaran. Satu lagi anak-anak, pada masa sekarang ini banyak sekali media-media sosial. Apakah kalian tahu contohnya? Atau bahkan kalian sudah punya? Contoh-contoh media sosial tersebut diantaranya ada WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Nah, anak-anak, melalui media sosial itu juga harus digunakan secara bijak. Jika tidak digunakan secara bijak, itu dapat menjadi sumber perpecahan dan pertengkaran atau perselisihan. Maka dari itu diharapkan kalian dapat memberikan komentar-komentar yang positif melalui media sosial tersebut agar tidak menimbulkan perpecahan atau perselisihan atau pertengkaran. Dengan seperti itu kalian juga sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak yang terkasih, cukup sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita mengamalkan sila kedua Pancasila dengan membiasakan hidup bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang memiliki arti, segala sesuatu akan berhasil bila dikerjakan secara bersama-sama. Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kembali lagi dengan pelajaran PPKN tema 2 subtema 3 dan 4. Langsung digabung ya karena satu KD 3.3. Kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Yang pertama, ada peran setiap anggota keluarga. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban, hak dan peran yang berbeda-beda. Hak dan kewajiban tergantung perannya dalam keluarga. Nah, keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Peran ayah berperan sebagai keluarga, sedangkan ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Nah, anak berperan sebagai anggota keluarga. Ketika ayah tidak berada di rumah, peran kepala keluarga digantikan oleh ibu. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Bisa dibaca di sana. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib kita lakukan. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian bisa dilihat di sana ada kewajiban ayah. Apa saja sih kewajiban ayah? Itu ada mencari nafkah, memimpin keluarga, melindungi keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mendidik anak, serta merawat anak. Berikutnya ada kewajiban ibu. Kewajiban ibu adalah mengurus rumah tangga, mempersiapkan kebutuhan makan, mendidik anak, merawat anak, menyayangi anak, serta menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga. Nah,
Yang ini yang ada kewajiban anak. Apa sih kewajiban anak? Belajar dengan tekun, menghormati orang tua, membantu orang tua, berbicara dengan sopan, dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Ada hak. Hak apa sih hak itu? Hak adalah sesuatu yang berhak kita peroleh sejak kita lahir. Hak ayah dan ibu. Nah, orang tua itu memiliki hak disayangi dan dihormati oleh seluruh anggota keluarga. Sedangkan apa sih hak anak? Hak anak meliputi mendapat kasih sayang dari orang tua, disayangi orang tua, dicukupi semua kebutuhannya. Nah, seperti halnya setiap hari kalian makan itu disediakan oleh orang tua. Kebutuhan apa lagi? Pakaian yang membelikan siapa? Orang tua. Sepatu kalian pakai sekolah itu yang membeli siapa? Orang tua. Kemudian sekolah kalian dibiayai juga oleh orang tua. Setelah melaksanakan kewajiban, barulah kita memperoleh hak. Jadi hak itu diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Antara kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang. Jadi tidak boleh kalian menuntut haknya lebih banyak daripada kewajiban. Nah, harus seimbang antara kewajiban dan hak. Melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang berarti kita telah mengamalkan Pancasila, sila yang kelima. Berikutnya, profesi. Apa sih profesi itu? Profesi itu sering disebut juga dengan pekerjaan. Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Berikut ini ada contoh macam-macam profesi. Yang pertama ada petani. Petani adalah seseorang yang mengolah lahan persawahan dengan menanam padi. Berikutnya ada guru. Guru adalah seseorang yang mengajari, membimbing, mendidik kita untuk belajar di sekolah. Kemudian koki atau disebut juga juru masak adalah orang yang bertugas menyiapkan makanan untuk dihidangkan, biasanya di restoran-restoran. Kemudian ada satpam. Satpam adalah orang yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban suatu lingkungan. Berikutnya ada nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Kemudian ada arsitek. Arsitek adalah seseorang yang bertugas membuat rancangan bangunan. Ada sopir. Sopir adalah orang yang bertugas menjalankan mobil. Kemudian ada polisi. Polisi adalah seseorang yang bertugas mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan warga. Nah, berikut itu semua adalah contoh-contoh macam-macam profesi, dan masih banyak lagi profesi yang ada di negara kita. Nah, anak-anak, itu semua adalah materi PPKN KD 3.3 pada subtema 3 dan subtema 4 pada tema 2 ini ya anak-anak. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi kalian juga bisa membaca pada LBS lembar belajar siswa dan LKS tematik ya anak-anak.